Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara salihah kelas 2. Hari ini kita akan belajar tematik masuk ke tema 8. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat nantinya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, memperbaiki kalimat sesuai aturan tanda titik dan huruf kapital atau biasanya kita kenal dengan huruf besar. 2. Menulis kalimat tanya sesuai gambar. Nanti kita akan belajar apa saja kata tanya dan bagaimana yang dimaksud dengan kalimat tanya. Materi ini bisa anak-anak simak pada halaman 3-7, 16-19, 20-22, 27-30, 35-38, dan 45-47. Nanti anak-anak bisa melihatnya di situ materinya. Materi pembelajaran menentukan isi dan kesimpulan teks. Anak-anak, ketika kalian membaca suatu teks, kalian harus mampu menentukan isi dan kesimpulan teks yang sudah kalian baca. Membaca dapat dilakukan dengan membaca dalam hati, ya, tanpa mengeluarkan suara. Membaca juga dapat dilakukan dengan membaca nyaring, jadi bersuara nyaring. Saat membaca nyaring, kita perhatikan lafal dan intonasi saat membaca. Jadi tidak boleh terlalu cepat, terlalu lambat, dan tidak boleh kalau tidak jelas. Misalnya huruf R, ya huruf R, nah seperti itu. Jadi harus jelas supaya bisa diambil kesimpulannya. Perhatikan teks berikut ini. Aturan saat sarapan. Setiap pagi kita harus sarapan sebelum beraktivitas. Sarapan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Ada aturan yang harus kita patuhi saat sarapan. Berikut aturan saat sarapan yang harus dipatuhi. 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minuman dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara saat makan. 7. Mencuci tangan hingga bersih setelah makan. 8. Selesai makan, berdoa kepada Tuhan. Kita sudah membaca teks aturan saat sarapan pagi. Teks tersebut berisi aturan saat sarapan pagi. Kita juga bisa menuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya yaitu aturan sarapan pagi berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh harus kita jaga agar terhindar dari penyakit. Jadi yang Bu Afia bacakan tadi, aturan saat sarapan pagi, itu kesimpulannya hanya 2 kalimat ya. Jadi fungsi sarapan yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan supaya terhindar dari penyakit. Kita lanjutkan aturan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Tadi huruf kapital sudah Bu Afia singgung, itu huruf besar. Nah, di mana saja kita harus membuat huruf besar? Nah, kita akan belajar. Anak-anak, kalian masih ingatkah kalian aturan penggunaan huruf kapital dan tanda titik? Ya benar. Aturan penggunaan huruf kapital digunakan 1. Pada awal kalimat. Contohnya, hari ini adik akan ikut ibu ke puskesmas untuk imunisasi. Titik. Ya, belakangnya ada titik. Terus kemudian hanya pada kata hari itu hanya huruf besar. Nama orang. Nah, digunakan pada nama orang. Misalnya di situ Made, Edo, dan Siti. Menjenguk Lani. MES dan L-nya huruf besar. Kemudian nama hari. Nah, nama hari ada 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi itu kalau kita tulis di kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nah, itu tadi contohnya di situ Minggu. Kemudian ada nama bulan. Nama bulan ada 12. Nah, itu di situ contohnya Januari, maka J-nya huruf besar. Sedangkan tanda titik, kemarin sudah Bu Afia bahas saat luring ya, digunakan pada akhir kalimat titik. Nah, kalian bisa lihat kalimat di atas diakhiri dengan tanda titik. Nah, aturan penggunaan huruf kapital juga digunakan saat penulisan Tuhan. Perhatikan, berdoa kepada Tuhan, Tuhannya huruf besar. Selesai makan kita berdoa kepada Tuhan. Atau kalau kita mau menulis Allah, kita juga A-nya huruf besar. Berdoa kepada Allah misalnya, A-nya huruf besar. Selesai makan kita berdoa kepada Allah, A-nya huruf besar. Nah, selanjutnya kata ganti Tuhan bisa diganti dengan beberapa kata lain berikut, yaitu
Misalnya kata ganti Tuhan itu Yang Maha Esa. Itu tulisannya besar semua ya, depannya YME-nya, Yang Maha Esa. Kemudian Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih. Itu depannya besar semua, huruf kapital semua. Menulis kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Kali ini kita akan belajar menulis kalimat. Kita gunakan kata ganti Tuhan saat menulis. Kita perhatikan penggunaan huruf kapital. Kita bisa menulis kalimat sesuai berikut. Nah, ini contohnya. Kita pakai kalimat Yang Maha Esa, kata ganti Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. T-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Begitu juga contoh yang lainnya bisa anak-anak baca. Kemudian kita lanjutkan menentukan isi percakapan. Kita akan belajar menentukan isi percakapan. Ayo simak percakapan Dondo dan ayahnya. Dondo, bisakah mengganti baterai jam dinding? Bisa ayah, Dondo akan segera menggantinya. Hati-hati ya Dondo, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, kamu bisa terluka. Jam dindingnya bisa pecah. Iya ayah, aku akan berhati-hati. Pegang yang kuat pada kursinya ya. Nah, kalian sudah baca teks percakapan di atas. Percakapan antara Dondo dan ayahnya berisi tentang pesan ayah untuk Dondo supaya berhati-hati ketika mengganti baterai jam dindingnya. Nah, Dondo juga kemudian lanjut menulis kalimat tanya sesuai gambar. Kalimat tanya itu ada 6, 5W, 1H. Anak-anak di tema 6 kita sudah pernah belajar kata tanya. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, siapa. Nah, setiap kata tanya memiliki fungsi berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar. Coba buat pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa yang dilakukan Eko dan teman-temannya? Nah, itu ada di gambar. Bermain. Oh, tidak, bukan bermain ya. Melihat Eko yang jatuh, menolong Eko. Siapa yang terjatuh saat melakukan permainan? Mungkin Eko namanya. Kenapa mereka bermain? Nah, supaya bersenang-senang. Di mana mereka melakukan permainan? Di lapangan. Mengapa Eko bisa jatuh? Tersandung. Bagaimana sikap teman-teman saat melihat Eko terjatuh? Menolongnya. Nah, itu pakai kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa menanyakan yang terjadi, siapa menanyakan orang, pasti jawabannya orang atau benda, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan alasan, dan bagaimana menanyakan prosesnya. Nah, nanti anak-anak bisa mengeplay atau memutar video yang ada di YouTube. Tugas kalian, nah ini dia. Maaf ya, bukakan dulu. Nanti akan bawa via screenshot. Nah, perbaiki kalimat di bawah ini dengan tanda kapital dan tanda titik yang benar. Nanti kalian harus memperbaiki.